Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Aku pasti rela bertarung sampai mati dengan Tianlong tua. Ketika dia selesai, matanya dipenuhi air mata dan dia mengepalkan tangannya. Huo Yuhao mendesah pelan saat merasakan aura mematikan Nan Sui Sui. Melihat kota tempat sektenya didirikan telah dikorbankan, dan teman sekaligus musuh lamanya gugur dalam pertempuran. Nan Sui Sui pasti merasa sangat sedih. Penatua Nan, kita akan merebut kembali kota naga. Penatua Tianlong adalah pahlawan kota naga, begitu pula dirimu, kata Huo Yuhao tulus. Nan Sui Sui menundukkan kepalanya sedikit dan menggeleng pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan melanjutkan langkahnya. Nan Kiu Kiu menjulurkan lidahnya dan tampak ketakutan. Ibunya biasanya sangat baik padanya, tetapi jarang sekali bersikap tegas. Setelah melewati jalan-jalan dan gang-gang, sebuah halaman yang sangat luas muncul dalam pandangan mereka. Setelah melihat halaman ini, Nan Sui Sui dan Nan Kiu Kiu tampak sangat sedih. Tidak diragukan lagi, ini adalah Sekte Naga Bumi. Ada segel di seluruh gerbang Sekte Earth Dragon. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjaganya. Bu, seharusnya tidak ada terlalu banyak penjaga di kota ini. Kenapa kita tidak membunuh mereka dan merebut kembali kota naga? Kata Nan Kiu Kiu dengan nada penuh kebencian. Nan Sui Sui memelototinya dan berkata, sesederhana itu, kan? Kalau Kekaisaran Matahari Bulan berani menempatkan begitu sedikit penjaga di kota, pasti ada alasannya. Ada pengumuman lain di papan pengumuman di samping. Kalau ada master jiwa yang berani memberontak, mereka akan membunuh semua master jiwa yang mereka ambil dari kota naga. Kalau tidak, apa kau pikir aku akan menunggu sampai sekarang? Bajingan, teriak Nan Kiu Kiu dengan marah. Tatapan Nan Sui Sui berubah dingin. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar yang memperhatikan mereka. Ia mengangguk kepada mereka berdua sebelum melangkah maju dan memasuki sekte terlebih dahulu. Huo Yuhao menarik lengan baju Nan Kiu Kiu sebelum mereka mengikuti Nan Sui Sui. Sekte Earth Dragon benar-benar kacau. Banyak area telah rusak. Tembok-tembok runtuh di mana-mana. Jelas, tempat itu telah dijarah. Nan Kiu Kiu sudah lama tidak kembali. Melihat keadaan di sana, matanya memerah, dan ia ingin segera berbalik dan pergi. Nan Sui Sui meraihnya, tetapi ia berusaha keras untuk menahannya. Kita harus mengurus bisnis. Yuhao benar. Kita akan kembali suatu hari nanti. Nan Sui Sui membawa mereka berdua ke halaman belakang Sekte Naga Bumi. Taman itu dulunya luas, kini telah runtuh. Ketika pasukan Kekaisaran Matahari Bulan menggeledah tempat itu, taman itu rusak parah. Akan sulit baginya untuk kembali ke kondisi semula di masa depan. Nan Sui Sui memejamkan matanya dengan sedih menyaksikan semua ini. Warisan Sekte Naga Bumi telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun, tetapi warisan itu lenyap di generasinya. Tak diragukan lagi, ia sangat menderita saat ini. Namun, ia tak berhenti. Ia membawa mereka berdua ke kedalaman halaman belakang, di mana terdapat sebuah sumur. Huo Yuhao sedikit tergerak saat ia semakin dekat ke sumur. Ia bisa merasakan gerakan halus permaisuri es, dan ia ingin dilepaskan. Sepertinya ada sesuatu yang sangat menarik di dalam sumur itu. Di sini, ini mata air dingin, dengan energi spiritual yang terkonsentrasi. Sangat menyehatkan bagi para master jiwa. Namun, hanya para pemimpin Sekte Earth Dragon yang tahu tentang ini. Di dasar mata air ini, sebenarnya ada sebuah gua. Namun, kami telah mengisolasinya dari sumur menggunakan beberapa mekanisme. Di dalam gua itu,
terdapat banyak batu mineral eksotis. Suhu di dalam gua terlalu rendah. Bahkan leluhur kami yang bergelar Douro pun tak bisa berlama-lama di dalamnya. Leluhur kami pernah berhasil menambang sebuah batu kecil. Batu itu mengandung aura es yang kuat. Sepertinya juga terbuat dari logam. Itulah sebabnya nenek moyang kita percaya bahwa ada tambang di dalam gua ini, tambang yang mengandung logam jenis es. Mengenai standarnya, kita tidak tahu. Setelah selesai, Nan Sui Sui menatap Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, jiwa bela dirimu adalah es tertinggi. Kau seharusnya bisa bertahan hidup di gua ini. Jika batu-batu di bawah ini berguna untukmu, cobalah untuk menambangnya. Lagi pula, kita tidak akan kembali ke sini dalam waktu dekat. Anggap saja ini sebagai kontribusi kita kepada Sekte Tang. Sekte Tang telah sangat baik kepada kita di kota Shrek. Kuharap kita bisa bekerja sama lebih erat di masa depan. Terima kasih, Tetua." Huo Yuhao tidak berbasa-basi. Meskipun mata air es itu penghalang, ia bisa dengan jelas merasakan bahwa benda-benda di dalam gua itu memang berguna baginya. Nan Sui Sui menjelaskan cara membuka gua secara detail sebelum berkata, "Turunlah, aku akan menjaga tempat ini dengan kiu-kiu. Jangan memaksa, meskipun kau memiliki jiwa bela diri es tertinggi, aku hampir membeku ketika mencoba turun, bahkan hanya beberapa detik. Suhu di bawah sana terlalu rendah. Sepertinya manusia tak sanggup menahannya." "Baiklah," Huo Yuhao mengiyakan. Nan Sui Sui tidak akan memperingatkannya tanpa alasan. Tentu saja, dia tidak akan ceroboh. Setelah sedikit menyesuaikan keadaannya sendiri, dia memberi isyarat kepada Nan Sui Sui dan Nan Kiu Kiu sebelum melayang dan jatuh ke dalam sumur. Begitu ia memasuki sumur, angin dingin yang menyeramkan menerpanya. Namun, hawa dingin itu justru memperkuat Huo Yuhao. Bahkan tanpa melepaskan jiwa bela dirinya, ia sama sekali tidak terpengaruh. Namun, demi keselamatan, Huo Yuhao tetap melepaskan kalajengking permaisuri es gioknya sebelum memasuki sumur, dan menggunakan zirah permaisuri es. Lapisan kristal es berlian menyelimuti tubuhnya. Dan ia pun tenggelam jauh ke dalam mata air. Mata air itu sedingin es, suhunya setidaknya minus. Anehnya, tidak membeku. Setelah memasuki mata air, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan energi asal yang dingin beriak di air. Meskipun energi asal es tersebut tidak memengaruhinya, aura dingin yang dimilikinya sangat murni. Tak heran Nan Sui Sui mengklaim bahwa mata air ini dapat menyehatkan tubuh manusia. Mata air itu cukup dalam. Huo Yuhao mengalirkan kekuatan jiwanya dan tenggelam. Semakin dalam ia menyelam, semakin rendah suhunya. Jika itu adalah master jiwa biasa di sini, kekuatan jiwanya akan terkuras dengan sangat cepat. Namun, Huo Yuhao sama sekali tidak terpengaruh. Jiwa bela dirinya bahkan sedang dipupuk. Lampu-lampu di sekitarnya juga mulai meredup. Hal ini sama sekali tidak memengaruhi Huo Yuhao. Meskipun kegelapan dan dingin itu akan sangat memengaruhi seorang master jiwa setingkatnya. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak bisa menjangkau sejauh itu di dalam air, itu sudah cukup kuat. Selain fakta bahwa itu tidak meluas sejauh itu, Huo Yuhao juga tidak terlalu terkuras dalam hal ini. Semakin dalam ia menyelam, semakin cepat kekuatan spiritualnya menjalar ke bawah. Bahkan Sekte Naga Bumi pun tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Tentu saja, Huo Yuhao harus berhati-hati dan tidak membuat dirinya mendapat masalah. Nan Sui Sui telah memberitahu Huo Yuhao bahwa mata air ini memiliki kedalaman sekitar 30 meter. Di dasarnya, bahkan seorang Sol Douluo seperti dirinya pun tak akan mampu menahan dinginnya.
Gua itu terletak di kedalaman antara 30 hingga 35 meter. Namun, Huo Yuhao merasakan kedalaman mata air ini ternyata bukan hanya 30 meter. Ketika ia berada 30 meter di bawah, ia merasakan gelombang energi yang sangat kuat. Rasanya seperti berasal dari dasar, di bawah tempat gelombang dingin yang dahsyat itu berasal. Mulut mata air itu tampaknya berada di dasar sana. Mulutnya sangat besar, cukup besar untuk dilewati seseorang. Huo Yuhao dapat merasakan warna biru tua yang kuat menggunakan deteksi spiritualnya. Menunjukkan betapa dinginnya mata air itu. Ia sangat penasaran dengan mulut mata air ini. Semakin dingin suatu tempat, semakin baik baginya untuk mengembangkan kekuatan jiwa es tertingginya. Baginya, rasanya sangat mirip dengan sumur yin yang api es. Sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Namun, Huo Yuhao perlu bernapas meskipun ia tidak terpengaruh oleh dingin dan kegelapan. Meskipun ia bisa menahan napas untuk waktu yang lama, ia tidak bisa melakukannya selamanya. Biarkan aku mencari jalan masuk gua itu terlebih dahulu. Sambil berpikir, Huo Yuhao terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan tubuhnya saat dia menyelam. Tak lama kemudian, ia berada di kedalaman 25 meter. Kecepatan renangnya jauh lebih cepat daripada para leluhur Sekte Naga Bumi. Lagi pula, ia tak perlu melindungi diri dari dingin. Dinding di sekitar mata air itu dingin dan licin. Menyentuhnya seperti menyentuh es misterius beraneka ragam. Sambil berenang turun, Huo Yuhao terus mencari pintu masuk gua. Konon, gua ini ada secara alami. Awalnya, gua ini bukan sumur, melainkan muara alami mata air. Setelah Sekte Earth Dragon menguasai tempat ini, mereka membangun sumur khusus untuknya. Itulah sebabnya mereka merancang mekanisme saat pertama kali membangun sumur ini. Jika bukan pemimpin Sekte Earth Dragon, sangat sulit menemukan mekanisme ini. Huo Yuhao menyusuri dinding dan meraba-raba menuju pintu gua. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya, ia dengan cepat menemukan sebuah tonjolan. Biasanya, seseorang akan menekan tonjolan seperti itu saat merasakannya. Namun, Sekte Naga Bumi merancangnya secara terbalik. Huo Yuhao meraih tonjolan itu dan menariknya ke atas. Ia menggunakan lebih dari 40% kekuatan jiwanya sebelum tonjolan itu sedikit bergerak naik. Setelah itu, ia berbalik dan berenang ke dinding di sisi lain, mencari penyok biasa di sana. Penyok ini sebelumnya tidak ada. Penyok itu baru muncul setelah ia mengutak-atik tonjolan tadi. Dia menekan kuat-kuat bagian yang penyok itu, dan terdengar suara "zaza" yang lembut. Huo Yuhao kembali ke tonjolan itu dan menekannya, kali ini hingga tonjolan itu menghilang. Seluruh dinding mulai bergetar pelan. Huo Yuhao berbalik, dan melihat sebuah pintu yang hanya muat untuk satu orang perlahan terbuka. Anehnya, ada gelombang dingin yang kuat saat pintu perlahan terbuka. Bahkan Huo Yuhao pun bisa merasakan sedikit rasa dingin, meskipun ia memiliki jiwa bela diri es tertinggi. Suhu yang sangat rendah. Huo Yuhao terkagum-kagum, dan memusatkan perhatiannya pada suhu tersebut. Pintu perlahan terbuka, dan Huo Yuhao bergegas maju. Jelas ada mata air dingin di luar. Namun, pintu ini seolah memiliki kekuatan magis. Tak setetes pun air mata air dingin merembes melewatinya. Bahkan saat Huo Yuhao masuk, air mata air dingin itu tersaring dari tubuhnya. Ia langsung kering. Saat ia mengeringkan badan, ia merasakan aura dingin yang amat kuat menyapu dirinya. Hembusan udara dingin yang membawa elemen es yang terlihat jelas menyerbu ke arah Huo Yuhao. Namun, sayang sekali mereka dihentikan oleh armor permaisuri es milik Huo Yuhao. Bukan hanya tidak melukainya,
mereka bahkan merangsang kekuatan jiwa es pamungkas milik Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao sedang menggunakan permaisuri esnya saat ini, dia masih bisa merasakan situasi di dalam gua menggunakan kekuatan spiritualnya. Gua ini tidak bisa dibilang sangat besar. Gua itu dipenuhi batu-batu mineral yang tidak diketahui, dan suhunya sangat rendah. Gua itu mirip dengan mata air es dingin ekstrim, dan suhunya pun sebanding. Jika kemampuan Huo Yuhao masih setingkat saat pertama kali bertemu mata air es dingin ekstrim, ia tidak akan sanggup menahan suhu serendah itu. Ia tidak terburu-buru masuk. Ia mengamati sekelilingnya dengan saksama di pintu masuk gua. Di saat yang sama, permaisuri es mulai berseru di lautan spiritualnya. Meskipun dia tidak tahu harta karun es macam apa yang ada di sini. Jelas bahwa tingkat dingin ekstrim seperti itu pasti ada. Bahkan di inti utara ekstrim, suhunya tidak serendah itu. Cahaya hijau giok menyala, menerangi sekeliling mereka. Permaisuri es diam-diam muncul di samping Huo Yuhao. Cahaya dari tubuhnya menerangi segala sesuatu di sekitar mereka. Huo Yuhao langsung tercengang. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang tercengang. Permaisuri es juga tercengang. Gua itu tampak sangat indah setelah diterangi cahaya hijau giok milik permaisuri es. Rasanya hampir surrealis. Seluruh gua terbentuk dari berbagai jenis kristal. Kristal-kristal ini berwarna biru giok, tetapi kemungkinan besar cahaya hijau giok milik permaisuri es sedikit memengaruhi warnanya. Seharusnya, warnanya biru tua. Kristal-kristal ini halus dan transparan, tampak begitu indah di bawah cahaya hijau giok. Keindahannya hampir tak terlukiskan, seolah-olah Huo Yuhao dan permaisuri es telah memasuki dunia abadi. Tanah, dinding, dan langit-langit dipenuhi kristal-kristal tersebut. Kristal-kristal tersebut sangat bervariasi, dan semuanya bersinar terang. Intensitas kristal biru giok yang berbeda-beda tersebut menerangi gua sehingga setiap detail kecil dapat diamati dengan jelas. Huo Yuhao kagum saat dia bertanya, "Permaisuri es, apa ini?" Permaisuri es sedikit tertegun saat ia melihat sekeliling. Setelah itu, sosoknya berkelebat sebelum ia melayang pergi. Meskipun ia adalah roh dan entitas spiritual, afinitasnya dengan elemen es masih sangat kuat. Ia bisa merasakan hawa dingin di dalam gua itu menyerbu ke arahnya saat ia terbang. Setelah itu, hawa dingin mulai berputar di sekelilingnya. Ini seperti gua es misterius beraneka ragam yang legendaris. Bagaimana mungkin? Kenapa ada tempat seperti ini di sini? Demi dewa, ini sungguh tak masuk akal. Suara permaisuri es terdengar agak histeris. Ini pertama kalinya Huo Yuhao melihatnya begitu terkejut. Tidak, ini belum gua es misterius beraneka ragam. Ini adalah kristal es ilahi yang menyertai gua es misterius beraneka ragam. Ada begitu banyak kristal es ilahi di sini. Aku yakin gua es misterius beraneka ragam ada di sini. Ini sungguh tak masuk akal. Bagaimana mungkin tempat seperti itu ada di dunia manusia? Permaisuri es tampak agak gila saat ia terus menari di dalam gua. Cahaya dari tubuhnya menerangi seluruh gua. Gua itu tidak bisa dibilang besar. Panjangnya hanya 30 meter. Tetapi Huo Yuhao bisa merasakan ada garis-garis kabut biru muda yang berputar di sekitar permaisuri es saat ia terbang mengitari gua. Bahkan ia sendiri takjub dengan suhu yang sangat rendah dari garis-garis kabut ini. Suhu serendah itu benar-benar tidak terbayangkan. Permaisuri es terbang berputar-putar selama 15 menit sebelum akhirnya berhenti. Huo Yuhao menghirup udara dingin dan merasa perlu mengalirkan kekuatan jiwa es tertingginya untuk menghilangkan rasa dingin itu. Ini berarti dingin di sini bahkan melampaui es tertingginya.
hampir mencapai nol mutlak. Yu Hao, bagaimana kau menemukan tempat ini? Bagaimana kau menemukannya? Permaisuri Es segera tersadar dan kembali ke Huo Yu Hao. Ia meraih bahu Huo Yu Hao. Selain ekspresi gembira di wajahnya, ia juga sangat sentimental. Seorang tetua membawaku ke sini. Ini lokasi sekte mereka. Ada apa, Permaisuri Es? Apa itu gua es misterius beraneka ragam? Dan kristal es ilahi? Permaisuri Es menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosinya. Ia berkata, gua es misterius beraneka ragam adalah tempat pamungkas bertipe es. Biar ku beri contoh. Jika Permaisuri Salju dan aku bisa menemukan gua es misterius beraneka ragam sebelum kami menjadi rohmu, kami tidak perlu mencari cara untuk mencapai terobosan. Kemampuan kami pasti mampu mengatasi hambatan apapun yang kami hadapi. Dalam waktu dekat, kami pasti bisa menantang Ditian. Lebih tepatnya, gua es misterius beraneka ragam adalah tempat harta karun bagi para kultivator tipe es seperti kita. Mengapa Ditian mampu mengatasi 8 rintangan berturut-turut dan menjadi dewa segala binatang, bahkan tak terkalahkan? Ini karena ia berhasil menguasai sebuah tempat harta karun. Danau kehidupan di wilayah inti hutan bintang Dou Agung. Ia menggunakan energi kehidupan yang sangat besar di sana untuk memelihara dirinya sendiri. Memungkinkannya mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Namun, kenyataannya adalah danau kehidupan dapat memelihara semua makhluk jiwa. Ia bukan satu-satunya yang dapat memperoleh manfaat darinya. Ini karena danau kehidupan adalah makhluk jiwa. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya cocok dengan tipe kegelapannya. Meski begitu, dia masih bisa berkultivasi hingga tingkat itu. Tapi gua es misterius beraneka ragam itu sepenuhnya cocok dengan kita. Itu sama berharganya dengan danau kehidupan bagi kita. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yu Hao langsung tercengang. Ia pernah melihat danau kehidupan secara langsung. Inti danau kehidupan adalah emas kehidupan. Selain itu, jumlahnya tidak sedikit. Itu adalah tempat yang menjadi jalur kehidupan seluruh hutan besar bintang Dou. Jika gua es misterius beraneka ragam dapat dibandingkan dengan danau kehidupan seperti yang dikatakan Permaisuri Es. Sungguh tak terbayangkan. Permaisuri Es, apakah tidak ada gua es misterius beraneka ragam di inti utara ekstrim? Tanya Huo Yu Hao. Permaisuri Es agak linglung. Ia tampak masih diliputi rasa tak percaya. Suara lain terdengar saat itu. Ya, setidaknya ada satu lagi. Saat proyeksi cahaya menyala, cacing es mimpi langit muncul di samping Permaisuri Es. Ia juga emosional. Huo Yu Hao menatap cacing es mimpi langit dengan bingung. Permaisuri Es juga meliriknya dengan cara yang sama, tetapi ada tatapan aneh di matanya. Cacing es mimpi langit bertanya, Yu Hao, apakah kamu lupa bagaimana aku bisa bertahan begitu lama? Tubuh Huo Yu Hao bergetar. Kau bilang kau menghabiskan sebagian besar waktumu untuk tidur, dan 1.000.000 tahun berlalu begitu saja. Aku ingat kau mengonsumsi semacam saripati es dan tertidur lelap. Jangan bilang, Skydream mengangguk. Benar. Esensi es misterius beraneka ragam yang kukonsumsi berasal dari gua es misterius beraneka ragam. Aku menemukan tempat itu secara tidak sengaja. Esensi gua es terletak pada esensi esnya. Aku hanyalah seekor cacing es, tetapi aku mengandalkan manfaat esensi es untuk berkembang menjadi binatang jiwa 1.000.000 tahun. Es juga ingin membunuhku karena ini. HMPH, Permaisuri Es mendengus. Jika kau memberiku esensi es saat itu, dewa binatang mungkin bukan Ditian. Permaisuri Salju juga akan. Cacing es mimpi langit menjawab dengan santai, Es, berhentilah merengek. Ini namanya takdir. Kau mau dipukuli? Permaisuri Es mendengus marah.
dan cacing es mimpi langit langsung berhenti bersuara. Permaisuri es menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, "Aku tidak menyangka akan ada gua es misterius beraneka ragam kedua di dunia ini. Keberuntunganmu sungguh luar biasa. Lagi pula, gua es ini berbeda dari yang ditemui Sky Dream sebelumnya." Huo Yuhao sangat gembira. Dari ekspresi gelisah permaisuri es, dan bagaimana cacing es mimpi langit menggambarkan situasinya. Ia pasti sangat beruntung. Apapun perbedaannya, itu pasti sangat menguntungkannya. Permaisuri es berkata, "Gua es tempat Sky Dream berada memiliki esensi es misterius beraneka ragam yang sangat banyak. Benda itu sangat bergizi bagi makhluk jiwa tipe es seperti kita. Itu benar-benar harta karun. Tingkatnya sama dengan emas kehidupanmu. Tapi, kami tidak melihat kristal es ilahi apapun. Gua es misterius beraneka ragam sebenarnya terbentuk ketika es misterius diubah menjadi gua es misterius di bawah tekanan yang sangat besar setelah tersembunyi selama lebih dari 10.000 tahun. Ratusan ribu tahun, bahkan lebih dari 1 juta tahun, mungkin diperlukan untuk pembentukannya. Kesempatan yang tepat juga diperlukan.